Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memberikan materi sebuah gambar teknik, ya, gambar teknik mesin. Sebelum kita mendalami tentang gambar teknik mesin, perlu diketahui kita harus menentukan daripada peralatan gambar teknik dan fungsinya, ya. Harus mengetahui peralatan gambar teknik serta fungsinya. Jadi yang pertama, di mana gambar adalah suatu merupakan media alat komunikasi baik dalam bidang konstruksi maupun dalam bidang ilmu teknologi, ya. Adapun peralatan gambar teknik yaitu yang pertama adalah busur derajat, ya. Busur derajat ini digunakan untuk membagi sebuah sudut, ya, digunakan untuk membagi sebuah sudut menjadi dua bagian. Caranya sangat gampang sekali. Di busur derajat ini kita tinggal tempelkan di bagian atas sudah terdapat ada angka 0, yaitu untuk menentukan titik dari 0 sudut tersebut. Yang kedua yaitu adalah kertas gambar. Kertas gambar yang kita pilih nanti yaitu adalah kertas gambar yang berwarna putih, ya. Jadi nanti kita akan menggunakan sebuah buku gambar yang A3 untuk menentukan sebuah atau proses penggambaran, ya, dalam materi gambar teknik. Yang ketiga itu adalah pensil gambar. Pensil gambar ini sering dipakai dan harus dipakai untuk menggambar. Kita nanti tidak akan menggunakan sebuah spidol ataupun ballpoint, yaitu kita menggunakan pensil mekanik, pensil yang bisa diisi ulang, ya. Tadi tidak pensil 2B atau pensil HB, tadi kita menggunakan pensil mekanik. Selanjutnya yaitu adalah penggaris, ya. Alat itu sendiri harus lengkap untuk penggarisnya. Jadi penggaris ini berbagai macam, ada penggaris siku, ada mister skala inci, ada mister gambar T, ya, baik penggaris segitiga sama kaki itu bisa kita gunakan nanti dalam proses gambar teknik mesin. Selanjutnya yaitu adalah jangka gambar. Jangka ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung batang pada gambar sebagai pusat lingkaran dan yang lain berfungsi sebagai pensil untuk menggambar garis. Jadi kita bisa menggunakan untuk sebuah lingkaran atau diameter. Itu. Ya. Terus kemudian ada namanya mal gambar. Mal bisa kita gunakan, ya, dalam proses penggunaan atau proses pembuatan sebuah ukuran daripada gambar. Terus kemudian proses pembuatan sebuah etiket gambar itu pasti kita akan menggunakan sebuah mal gambar. Kemudian ada rapido. Rapido ini adalah suatu alat gambar dengan tinta untuk menggambar pada kertas kalkir. Rapido memiliki bermacam-macam ukuran yang menunjukkan ketebalan garis yang diperlukan. Jadi nanti kita pas pada saat menggunakan rapido, kita harus menentukan dulu dengan proses sebuah pensil gambar tadi. Tapi mungkin nanti pas pada saat proses pembelajaran kita tidak akan menggunakan rapido, ya. Mungkin dari segi biaya mungkin sedikit agak mahal. Terus ada lagi papan dan meja gambar, ya. Papan dan meja gambar ini mempunyai permukaan yang rata, ya, lurus dan licin agar penggaris dapat digeser. Jadi ada tersendiri untuk papan dan meja gambar. Oke. Terus yang kemudian kedua yaitu adalah fungsi gambar teknik. Fungsi gambar adalah sebuah alat komunikasi untuk menyatakan maksud dari seorang ahli teknik. Oleh karena itu, gambar sering juga disebut sebagai bahasa teknik. Ya, untuk para ahli teknik, penerusan informasi adalah fungsi yang penting untuk bahasa maupun gambar. Jadi istilah gambar itu sendiri adalah bahasa teknik. Fungsi gambar teknik yang pertama,
sebagai sarana penyampaian informasi, meneruskan informasi dari juru gambar kepada orang yang bersangkutan. Contoh, perencana proses, operator, pemeriksa, perakit, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah sarana pengawatan, penyimpanan, dan penggunaan informasi. Itu adalah sebagai fungsi dari gambar teknik sendiri. Terus terdapat juga ada macam-macam standarisasi dalam gambar teknik. Ada JIS, NNI, DIN, ANSI, ya. Terus kemudian ada ISO. JIS itu adalah singkatan dari Japanese Industrial Standard. NNI ya The Netherlands Standardization Institute. DIN juga mempunyai arti tersendiri, Deutsches Institute for Normung. Itu untuk standarisasi di negara Jerman. ANSI, American National Standard Institute, untuk negara Amerika. Jadi kalau kita pas ada di negara Indonesia ini, kita sendiri menggunakan standarisasi gambar teknik yang ISO, ya, ISO. Jadi singkatannya dari International Organization Standardization, ya, khusus di negara Indonesia. Sifat daripada gambar teknik ada 3 macam, ya, ada 3 macam. Yang pertama gambar internasional, gambar populer, dan gambar sederhana. Terus kemudian ada jenis garis gambar, ya, ada jenis garis gambar. Yang pertama ada garis nyata, garis-garis tepi, garis berpotongan, garis-garis ukur, garis proyeksi, ya. Terus kemudian ada garis kontinu bebas, garis tipis kontinu dengan zigzag, garis gores tebal, itu. Terus kemudian ada standarisasi huruf dan angka. Penulisan huruf dan angka menggunakan huruf balok. Ya, ada juga yang huruf kapital. Huruf balok atau huruf kecil. Ya. Nah, terus kemudian kita mengajukan menjadi tata letak atau layout daripada gambar itu sendiri. Yang pertama ada namanya kepala gambar atau etiket. Etiket ini berfungsi untuk menunjukkan atau mengarahkan sesuatu daripada proses pelaku atau proses orang yang menggambar. Ya, etiket. Dengan panjang etiket itu sendiri yaitu adalah 185 dengan ketinggian 25, ya. Dan ketinggian 30 itu. Ya. Jadi setiap gambar harus mempunyai etiket gambar yang terdapat di pojok kanan bawah. Terus kemudian skala. Ada namanya skala diperbesar, skala diperkecil, dan skala sebenarnya. Skala ini kalau kita bahas, skala merupakan perbandingan ukuran antar objek pada gambar dengan ukuran benda sebenarnya, ya. Itu adalah skala. Dan pada saat nanti proses penggambaran yang ada di etiket gambar itu kita menggunakan simbol proyeksi. Ada namanya proyeksi Amerika, proyeksi Eropa, ya. Tadi pas pada saat kita di negara Indonesia ini, dari dulu sampai sekarang untuk simbol proyeksi itu menggunakan proyeksi Amerika. Oke. Cukup dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.